Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Raka Yudaya Prakesa, yang akan di video kali ini menjelaskan tentang psikologi perkembangan anak, tujuan dan manfaat perkembangan peserta didik. Adapun yang akan menyampaikan materi, saya sendiri serta kedua rekan saya. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri kepada rekan saya, kepada saudari Gita, silakan. Perkenalkan, nama saya Gita Indriati Sofyan dengan nomor NPM 215060110. Baik, terima kasih. Serta rekan kedua saya, yaitu Sukma, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sukmayu Amanda dengan nomor pokok mahasiswa 215060110. Baik, terima kasih. Di sini langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu saudari Gita, dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi dan perkembangan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan hubungan antar manusia. Begitupun perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau aktif individu dalam pola teratur dan terintegrasi. Menurut para ahli yang saya baca dalam artikel ensiklopedi bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Umumnya perkembangan psikologi membentuk kemampuan kognitif, emosional, intelektual, dan sosial manusia yang berfungsi selama masa kita hidup, dari masa kanak-kanak sampai usia tua. Dapat disimpulkan bahwa pengertian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungan lainnya. Tingkah laku tersebut merupakan tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari ataupun yang tidak disadari, termasuk dalam perkembangannya. Perkembangan adalah proses perubahan yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik fisikis yang baru. Perkembangan digunakan untuk menyatakan perubahan dalam aspek psikologis dan sosial. Jadi, hasil dari perkembangan tidak dapat dilihat secara langsung, sedangkan hasil dari pertumbuhan dapat dilihat secara langsung dan nyata karena melibatkan jasmani pada diri kita. Selanjutnya, pemateri kedua kita yaitu ada Saudari Sukma, saya persilakan. Terima kasih kepada saudari kita. Materi mengenai pengertian psikologi perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Ross, Fasta, dan kawan-kawan pada tahun 1992 mendefinisikan bahwa pengertian psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu dari mulai masa konsepsi sampai mati. Lalu yang kedua ada menurut Linda L. Davidoff pada tahun 1991 bahwa pengertian psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang dimulai sejak terbentuknya makhluk itu melalui pembuahan hingga menjelang mati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan adalah salah satu cabang psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan perkembangan individu dari fisik, perilaku, dan fungsi mental manusia dari kelahiran hingga kematian. Nah, yang selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini biasanya merujuk pada fisik, lalu bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Lalu bersifat progresif dan kontinu, dan biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan ukuran fisik secara kuantitatif, jadi makin lama makin panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah
proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu atau berkelanjutan serta berlangsung dalam periode tertentu. Nah, yang selanjutnya ada perkembangan nih. Perkembangan ini bersifatnya progresif atau perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik. Tapi biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan dalam aspek psikologis dan sosial dan tidak dapat dilihat secara langsung. Berbeda dengan pertumbuhan, dia bisa terlihat secara langsung baik bertambah tinggi atau bertambah besar. Jadi perkembangan dapat disimpulkan adalah proses perubahan yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri pertama. Kepada saudari Gita, saya persilahkan. Terima kasih kepada saudari Sukma. Di sini ada sangkut pautannya dengan materi kedua ini, yaitu adalah faktor dasar pertumbuhan dari perkembangan peserta didik. Mencakup 3 lingkup, yaitu adalah faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Yang pertama, pengaruh keturunan dalam faktor internal yang disebut gen dan sifat bawaan atau disebut faktor hereditas, yang dimana kecerdasan, sifat, kepribadian yang dilahirkan oleh orang tua akan menurunkan kepada peserta didik ataupun anak, dan nantinya akan memberikan pengaruh yang besar bagi integrasi dibandingkan faktor yang sama. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan keluarga yang dipengaruhi oleh faktor keturunan, misalkan gen, tinggi badan, dan jenis kelamin. Faktor eksternal adalah meliputi gizi. Gizi sangat mempengaruhi dalam asupan gizi anak, karena gizi yang baik akan menjadikan anak lebih cepat tumbuh tinggi dibandingkan anak yang kurang asupan gizi, dan akan menerima rangsangan pemikiran yang cepat dibandingkan anak yang kekurangan gizi. Bentuk tubuh bisa meliputi mesomorf, ektomorf, atau endomorf yang akan mempengaruhi dasar kecilnya tubuh anak. Adapun yang terbentuk gangguan emosional anak yang sering mengalami gangguan emosional akan mengalami terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan yang akan menyebabkan berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Yang ketiga, yaitu ada faktor lingkungan peserta didik, memiliki lingkungan sosial tepatnya. Berkembang yang berpengaruh pada kondisi fisik, psikologi, serta kognitif. Lingkungan di sini terkait dengan segala hal di sekitar individu, baik itu orang lain, kondisi lingkungan, fasilitas, bahkan media sosial yang tidak terlihat muncul secara fisik. Lingkungan memberikan pengaruh secara positif dan negatif, namun bagi peserta didik, merespon lingkungan sangat dipengaruhi oleh penanaman nilai dan norma sejak dini dalam keluarga. Dengan demikian, lingkungan yang kurang baik tidak menjamin individu memiliki perkembangan yang tidak baik, begitu pula sebaliknya. Kedua, ada faktor perkembangan. Faktor keluarga. Keluarga merupakan media sosialisasi yang paling efektif bagi anak. Dalam keluarga berlaku nilai dan norma kehidupan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh anak. Kematangan mental dan kemampuan berbahasa menentukan keberhasilan seseorang dalam berhubungan sosial. Status sosial ekonomi, kehidupan sosial dipengaruhi oleh kondisi atau status sosial keluarganya. Masyarakat akan memandang seorang anak itu memiliki perilaku yang baik karena lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi seseorang yang akan memiliki perilaku yang baik karena didukung oleh lingkungan yang baik pula. Begitupun sebaliknya, pendidikan moral diajarkan secara terprogram dengan tujuan untuk membentuk kepribadian anak agar mereka memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir itu adalah kapasitas mental. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi dan memiliki emosi yang stabil akan mampu memecahkan berbagai permasalahan hidupnya di masyarakat. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan model utama dalam kehidupan sosial. Cukup sekian yang saya sampaikan pada faktor dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya pemateri ketiga kita yaitu ada saudara Akang. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fase peserta didik. Perkembangan tadi sudah dijelaskan oleh saudari Sukma. Perkembangan itu lebih terhadap mental ya, perkembangan mental peserta didik. Pada fase bayi dan anak-anak, bayi belajar berjalan, berbicara, dan mengambil makanan.
belajar berjalan dari usia dini, dia belajar perangkat, kemudian belajar berjalan, lalu sehingga bisa belajar berlari. Belajar mengambil makanan. Makanan merupakan kebutuhan biologis pada manusia, dengan diawali oleh kemampuan mengambil dan memakan sendiri makanan yang dibutuhkan. Lalu ada belajar mengetahui jenis kelamin. Mengetahui jenis kelamin di sini sangat penting. Dari usia 7 bulan, anak sudah bisa membedakan suara laki-laki dan perempuan, misalnya ayah dan ibunya. Pada usia 12 bulan, anak sudah mulai bisa membedakan wajahnya, wajah antara laki-laki dan perempuan. Pada usia 2 tahun, anak-anak harus bisa membedakan, seperti contohnya dalam arti mainan anak-anak, misalnya dari robot untuk anak laki-laki, untuk perempuan dikasih boneka. Hal ini dipengaruhi oleh perlakuan orang tua kepada anak-anaknya. Semakin membedakan peran perempuan dan anak laki-laki secara umum, anak juga semakin melihat perbedaan jenis kelamin dalam kehidupan sehari-harinya. Anak pun bisa meniru dan memperhatikan bagaimana orang dewasa berperilaku berdasarkan jenis kelaminnya. Lalu seiring bertambahnya usia, anak-anak bisa mulai memperhatikan berdasarkan aspek fisik. Misalnya ketika mandi, anak-anak pasti bisa melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada saat ini, anak-anak pasti bertanya, biasanya orang tua berbicara, jangan disebut, hindari, misalnya disebut burung atau apa, kalau bisa disebut anatomi bagian manusia, jadi lebih ke sains gitu, agar tidak terlalu vulgar. Katakan juga bahwa anak harus menutupi alat kelaminnya, harus menutupi alat kelaminnya tersebut karena itu harus disimpan sendiri. Orang lain tidak boleh melihat atau menyentuhnya. Seperti yang dikatakan spesialis pendidikan seksual, Tara Johnson pada Today Parents, ajarkan pada mereka rasa malu saat alat kelamin terlihat oleh orang lain, sehingga anak juga akan malu jika menyentuh alat kelaminnya di depan umum. Hal ini dapat membantu mencegah anak dari pelecehan seksual. Lalu kita beranjak ke perkembangan anak, yaitu prasekolah dan sekolah. Pada usia 6 tahun sampai 12 tahun, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual. Perkembangan intelektual di sini sudah berkembang pesat atau dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual, kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sebelum masa ini, yaitu masa prasekolah, daya pikir anak bersifat imajinatif, bersifat hayalan, berangan-angan, sedangkan pada usia SD, daya pikir sudah berkembang ke arah berpikir konkret dan rasional dapat diterima akal sehat. Piaget menamakannya sebagai masa operasi konkret, masa berakhirnya berpikir khayal dan mulai berpikir ke dunia nyata. Periode ini ditandai dengan 3 kemampuan atau kecakapan baru, yaitu mengklarifikasi atau mengkelompokkan, menyusun, mengasosiasikan, menghubungkan atau menghitung angka-angka atau bilangan. Kemampuan yang berkaitan dengan perhitungan angka seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Di samping itu, pada akhir masa ini, anak sudah memiliki kemampuan memecahkan masalah, yaitu problem solving yang sederhana. Lalu yang kedua ada perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan,
tulisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat bunyi, lambang, gambar, atau lukisan. Dengan bahasa, semua manusia dapat mengenal dirinya, sesama manusia, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai norma agama. Lalu kita lanjut ke perkembangan sosial. Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan norma agama. Perkembangan sosial pada anak-anak sekolah dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan. Di samping dengan keluarga, juga dia mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebayanya atau teman sekelasnya, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bertambah luas. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri atau egosentris kepada sikap yang kooperatif, bekerja sama, atau sosiosentris, mau memperhatikan kepentingan orang lain. Anak dapat berminat terhadap kegiatan-kegiatan teman sebayanya dan bertambah kuat keinginan untuk diterima menjadi anggota kelompok. Misalnya anak-anak di sini mulai belajar tidak egois agar diterima di kelompok-kelompoknya. Lalu tujuan untuk lanjut ya, perkembangan emosi. Menginjak usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa mengungkapkan secara kasar tidaklah diterima di masyarakat. Di sini mulai belajar emosi, mengendalikan emosi, lalu belajar keterampilan fisik. Keterampilan fisik pada fase perkembangan anak sangatlah penting untuk membebaskan kreativitas anak. Lalu perkembangan moral. Anak mulai mengenal konsep benar atau salah, baik atau buruk di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungannya. Lalu beranjak ke fase perkembangan remaja, anak-anak mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan teman sebayanya, mampu melakukan peranan sosial sebagaimana laki-laki dan perempuan, mengembangkan konsep keterampilan dan intelektual untuk hidup di masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya ada tujuan untuk mempelajari psikologi perkembangan anak. Tujuan untuk mempelajari ilmu ini yaitu pertama untuk mengetahui tingkah laku individu sesuai dengan tingkatan usianya dan perkembangannya. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada tingkat perkembangan tertentu. Yang ketiga ada pelajaran atau didikan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak melalui pemahaman anak pada saat kegiatan belajar mengajar. Lalu ada untuk mempelajari tingkah laku anak yang berbeda. Jadi ketika ada kelainan dan lain-lain, kita bisa mengetahuinya lewat materi pelajaran psikologi perkembangan anak ini. Boleh di next. Lalu ada pertanyaan, cara membentuk perkembangan psikologi anak itu seperti apa? Perlu kalian ketahui ya, bahwa perkembangan rasa keberadaan diri, rasa aman, rasa emosi positif, itu sangat mempengaruhi tindakan pembelajaran. Ketika anak memiliki emosi yang baik, yang stabil, kepercayaan diri yang baik, rasa aman, tidak disalahkan, ketika guru menerangkan, terus ditanya pendapatnya mengenai pemikirannya, siswa dapat
percaya diri dalam menyampaikan emosinya, menyampaikan pendapatnya, tidak menyalahkan, tidak menjudge terlebih dahulu. Lalu menghargai setiap perbuatan atau usahanya. Mau baik atau salah, itu kalian harus apresiasi dulu sebelum kalian mengoreksi. Bukan menyalahkan, tapi mengoreksi. Lalu jadilah pribadi yang baik agar bisa dicontoh bagi peserta didik dan anak. Nah, ini sangat penting bagi kalian, bagi kami sebagai calon ayah ibu, calon guru, untuk menjadi teladan bagi peserta didiknya, bagi anaknya kelak. Harus menjadi teladan yang baik agar ditiru. Seperti yang kalian ketahui bahwa anak-anak cenderung meniru perilaku orang yang lebih dewasa. Lalu yang terakhir, tidak membatasi imajinasi peserta di dalam berkarya. Waktu dulu, waktu kecil kalian mungkin pernah menggambar atau berhayal. Waktu masuk sekolah, guru pasti memberi contoh terlebih dahulu, menerangkan serta memasukkan suggestif terlebih dahulu sehingga anak berpikir bahwa itu benar. Sebenarnya jangan dulu, sarannya baiknya jangan terlebih dahulu memberi contoh, tapi kita lihat perkembangan anak, karena manusia itu unik, mau kembar atau gimana itu berbeda. Dalam imajinasi pemikiran anak tersebut berbeda-beda. Jadi jangan membatasi perkembangan karya anak. Boleh di next. Baik, terima kasih yang sudah menyimak video berikut ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau tutur kata yang tidak menyenangkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.